Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast Sabar Sanlat Barokah Ramadan SMA PGI 2 Bandung 2026. Yang tentunya podcast ini adalah ruang ngobrolnya anak muda yang pengen hidup tetap chill tapi tetap dekat sama Allah. Bareng saya Muhammad Hilmi Naufal selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan, yang tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua Allah selalu menjaga hati kita dari hal-hal yang bikin jauh dari Allah ya. Atau kalau misalkan teman-teman lagi ngerasa hektik, banyak urusan, masalah dan segala macam, santai. Yuk, dengerin aja podcast ini. Insya Allah di sini kita akan slow talk aja sambil mericari iman tentunya. Dan alhamdulillah di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget sama hidup anak muda, yaitu Gen Z bertanya, kenapa sih harus sholat? Nah, topik ini tentunya sangat dekat dengan kehidupan anak muda, tapi mungkin masih jarang dibahas. Maka dari itu kami hadirkan pada saat hari ini narasumber yang insya Allah mampu menjawab itu semua. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, tentunya jangan lupa tekan tombol subscribe, loncengnya, like, dan share supaya kita sama-sama bisa mendapatkan insight bukan hanya untuk sendiri tapi untuk halayak umum. Nah, hari ini tentunya saya nggak sendirian, seperti yang tadi saya bilang, kita kedatangan tamu yaitu Bapak Ustadz Yudi Janaluddin SOS IMPD. Beliau merupakan guru PAI di SMP Negeri 2 Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat alhamdulillah. Sehat. Selalu ya. Selalu. Semangat. Ya, seperti yang kita sudah tahu lah ya, bahwasanya Bapak Yudi Janaluddin ini, saya manggilnya Ustadz Jenal mungkin ya. Jenal aja. Familiar sekolah Jenal. Jenal ya. Ustadz Jenal ini sebelumnya juga kebetulan pernah ya Ustadz ya mengisi tablik akbar di SMA PGI 2 ini, yang tentunya wah sangat bagus sekali teman-teman. Saya pun sampai ya harunya ada, senangnya ada, insight-nya masuk, bahkan lucu bahkan gitu ya. Oh, berlebihan itu. Oh, berlebihan. Ditambah yang wah lihat tampan sekali gitu ya, insya Allah. Yang insya Allah akan menjawab si keresahan-keresahan kita. Nah tentunya Ustadz, kalau kita langsung masuk ke topik Ustadz ya, sebelum mungkin lebih dalam, hal yang pengen saya pertanyakan pertama kali itu, kenapa sih Ustadz bahwa kita itu harus sholat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlebihan tadi ya tampan. Tapi ada istilah HMWK. Apa itu? Hitam manis wow keren. Itu sama saya juga aja ya. Baik, saya teh Kang siapa ya? Hilmi saya. Astagfirullahaladzim. Kang Hilmi. Kalau pertanyaan kenapa harus sholat, ini gadget ya. Iya. Kalau saya gen apa ya? Apa ya? Gen apa coba? Ya kita sama-sama Gen Z lah. Ya, berarti otomatis kita sekarang berada satu yang fase sama-sama Gen Z. Ketika ada pertanyaan kenapa harus sholat, nah ini kita pandang dari aspek mana dulu. Kalau saya simpel aja. Kalau berbicara masalah ini pohon nih, ini pohon, itu kan ada akarnya ya. Iya, betul. Ada akar, kalau akarnya kuat berarti akan kuat. Akar itu keimanannya. Konsep imannya dulu. Berbicara soal itu adalah keimanan. Makanya berbicara iman gak ada tawar-menawar. Kayak eksa kan, Oh, iya. 1 kali 1, 1 kan. Nah, kenapa harus sholat? Nah, pertanyaannya kamu Islam bukan? Gitu. Ente Islam, ya kamu harus sholat. Nah gitu ya. Iya. Jadi kalau konsep akarnya kamu Islam, ya Islam, aku nggak sholat loh. Sorry ya, bukan Islam gitu. Nah ketika ditanya kenapa kok Islam hubungan sama sholat? Kalau kita berbicara yang simpel aja kan, ada rukun Islam ya. Rukun itu kan sakoto anil baki. Ketika ada satu yang tidak ada, maka putus nggak sah Islamnya. Nah sholat kan rukun Islam yang kedua ya Kang Fahmi. Jadi artinya ketika ada pembicaraan, kenapa sih aku harus sholat? Ya kamu Islam. Resiko ente Islam harus sholat. Ketika kamu nggak sholat, sorry ya, lu bukan Islam. Bukan Islam. Nah, kita bahasanya Gen Z ya, lu gua nggak apa-apa ya. Anak Gen Z kan aman ya. Ya. Betul, aman. Jadi kalau berbicara saya Islam, ya saya harus sholat. Jadi itu konsekuensi ketika dia masuk Islam ya harus sholat. Ini akar. Ya saya nggak berbicara masalah terminologi fikihnya, tapi yang dasar aja dulu lah. Kamu masuk Islam, kamu harus sholat. Itu resiko. Kenapa? Karena emang kontraknya harus sholat. Jadi ketika kamu nggak sholat, sorry ya, kamu bukan Islam. Oh gitu. Tapi kan Ustadz, mungkin ada yang bertanya juga Gen Z itu kan, sholat itu memang merupakan rukun tadi ya, rukun ibadah. Tapi kan ibadah di Islam itu bukan hanya sholat. Tapi kenapa sih
sholat itu yang malah lebih utamanya gitu. Istilah mah ini teh malah jadi tihangnya gitu. Kenapa nggak ibadah yang lain sih gitu? Oke, tiangnya. Saya kira begini, sekarang ketika berbicara masalah kenapa sholat menjadi tiangnya. Orang ketika meninggal pertama ditanyakan masalah sholat dulu ya. Hmm. Kalau kita hubungkan dengan lebih lebar lagi kan, otomatis kalau pingin cek karakter orang, cek sholatnya. Sholatnya benar maka yang lainnya benar beres. Ketika berbicara ibadah itu kan umum ya. Nah, kita mah yang penting, yang tadi saya berbicara di akar aja dulu ya, biar simpel Ya ya. betul Akar lu betul. tadi heula lah, tong jauh-jauh teuing. Saya nggak akan kemana-mana dulu ya, ke hikmah kemana nggak apa. Yang penting mah akarnya itu kan yang tadi jelas. Berbicara masalah sholat itu, karena termasuk rukun Islam tadi. Ibadah lain banyak, mahdoh, germodo banyak. Saya taat ibadah oke. Tapi artinya di kontrak yang tadi Islamnya dulu benerin dulu dong, gitu. Hmm. Karena termasuk kepada rukun itu, ya. Jadi tidak membatasi ibadah apa, banyak ibadah oke. Tapi sholat itu merupakan satu ibadah yang emang termasuk dalam akarnya, akarnya. Jadi kalau akarnya kuat maka oke kesannya akan kuat. Jadi kan sholat kullu, ketika sholatnya bagus maka udah aman lah karakter ente. Tapi ketika sholatnya kamu nggak bagus berarti tanda tanya karakternya. Jadi akarnya dulu aja dibenahi dulu. Oh, Nah itu yang harus ada di Gen Z itu, ya itu mindset itu harus ada di sini gitu. Yang tadi ya, kenapa aku ibadah yang lain? Yang penting sholat aku benerin dulu deh gitu. oh begitu. Tapi kan ada aja Gen Z itu, ya namanya Gen Z ya Ustadz ya, kita kan Oke, kadang iya. nggak bisa menebak apa sih isi pikirannya gitu. Kadang ada yang bilang, ya aku mah kan udah baik, yang penting hidup aku udah baik, aku suka sodako, suka apa. Jadi kalau misalkan sholatnya bolong-bolong juga ya nggak apa-apalah gitu. Nanti Allah juga mungkin ngerti gitu. Itu gimana tuh Ustadz tanggapan kayak gitu? Nah oke. Sekarang saya agak melebar ya. Kalau Oh. tadi akarnya ya. Dari seperti saya pingin membenahi itu akarnya dulu. Karena kan semua kalau akarnya itu kalau dalamnya tidak kuat ya lemah gitu. Ketika maaf ya dia risiko masuk Islam dia harus sholat. Ketika dia nggak sholat berarti kan dipertanyakan maka akan nggak akan kokoh Kokoh kan. lah. Banyak kenapa sebut dengan tiangnya agama. Iya. Jadi kalau tiangnya nggak kokoh maka otomatis akan rubuh. Mm-mm. Ya, ketika ada mindset aku sodako iya, aku belajar iya, aku taat kepada orang tua iya, tapi aku nggak sholat. Nah ini yang salah kaprah gitu kan. Maka ada istilah maaf kalau STMJ ya, sholat terus masa jalan. Tapi oke. Sekarang saya coba melebar ke dalam hikmah daripada sholat itu. Hmm. Oke. Artinya kan ketika orang sholatnya bagus yang tadi ya. Nah ini berurusan dengan mindset, dengan pola pikir ya. Jadi anak-anak ketika yang tadi itu ya saya Iya. ngerasa udah ibadah bagus, maksimal, tapi nggak sholat, mindsetnya dibenerin dulu. Oh. Itu ya hal yang salah. Makanya nanti kita berbicara masalah pawailul lil musholin kan. Oh ya. Nah itu udah ke teknis ya, ke implementasinya. Kita belum loh, ini baru dia, saya pengen diakar dulu deh. Jadi kalau akarnya udah benar, mindsetnya udah benar, maka udah aman. Oh begitu. Kalau begitu Ustadz, bagaimana caranya tuh mengokohkan akarnya gitu? Nah, bagaimana mengokohkan akarnya? Mm-mm. Ada the power of kebijakan apa ya? Kalau orang dibilang kamu mau ke surga neraka, ya ke surga dong. Ya, otomatis resiko kamu harus begini. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, gitu kan? Yang tadi, kamu Islam, ya Islam. Kamu mau ke surga, maka jalan kamu ini. Kamu Islam, kamu harus sholat yang tadi ya. Jadi mau nggak mau emang harus ditekankan kewajiban aja. Maka ada satu dalil yang berbicara satu kali ketinggalan sholat maka hukumnya murtad. Oh iya. Murtad itu kan keluar dari Islam. Iya betul. Karena akarnya nggak benar kan, jadi udah dia putus yang tadi sokoto anil bagi. Ketika rukunnya nggak ada satu maka udah. Jadi itu dulu dibenahi dah gitu. Ya jadi makanya itu mindset yang emang itu mah power harus emang wajib kamu mau nggak mau gitu. Kamu nggak sholat murtad ya, udah gitu aja. Itu mah yang udah sini semua mindsetnya harus begitu. Berarti secara tidak langsung sholat itu sama seperti akidah berarti Ustaz ya? Tuh. Kan Rasul aja 13 tahun di Mekah itu kan hanya untuk akidah gitu ya dakwahnya. Berarti termasuk sholat dong di dalamnya ya. Kalau seperti itu. Karena kalau tadi Ustadz bilang kita nggak sholat berarti kita sudah murtad gitu. Nah lalu gimana kalau misalkan orang-orang itu tapi kenapa sih awal mula kita diwajibkan sholat tuh apa gitu? Kenapa kita itu umat Islam itu harus sampai sholat gitu? Kenapa nggak ibadah yang lain gitu?
Oke, berarti harus nanya ke awalnya, namanya. Nah, habat rukun kedua teh bersolat gitunya, bukan yang lainnya gitu kan. Ketika berbicara syahadat dulu kan itu pondamennya. Hmm. Yang kedua implementasi, yang pertama ada iqamus sholat, mendirikan sholat. Baik, saya sedikit sekarang agak mengembangkan. Satu ayat yang kita familiar ya, fawailul lil musallin. Nerakawel bagi orang yang lalai sholat. Kita ke implementasi nih. Yang pertama kan sahun ya. Ya. Sahun itu ada yang qoblas sholat, ada yang indas sholat, ada yang ba'das sholat. Lalai, ente terakawel loh, itu Al-Quran yang ngomong gitu kan. Pertama kamu lalai sebelum sholat, ketika datang waktu azan kita leha-leha, itu kan lalai. Angkeh kagok orang ke main ML ya, lagi main Roblox kan. Nah, sekarang begitu kan, Roblox gitu kan, game online tanggung. Lalai loh, kamu rakawel loh itu. Jadi sholat itu ibadah yang emang saklek gitu aja udah. Makanya mindsetnya dirubah, saklek beda, nggak ada tawar-menawar itu. Yang kedua, saun indah sholat. Perhatikan ketika sholatnya, pahami rukun-rukunnya. Ini fikih ya, Iya. pahami syarat-syaratnya. Karena gini kan, waktu leman begore ilmin yakmal. Jadi barang siapa orang dia beramal tanpa dengan ilmunya, maka mardudatun la tuqbal. Ditolak amalnya. Kamu harus paham, rukun sholatnya harus paham. Ini indah sholat. Kan ada orang yang sholatnya Allah, 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 beres kan udah kan, gitu kan. Kalau rusuhnya, gitu kan, rusuh, habis rusuh, saya juga, lekum lewas kan gitu. Rukunaka mana gitu kan. Nah, itu udah lalai kan. Yang ketiga sahun ba'da sholat. Nah, ini yang penting sahun ba'da sholat. Artinya bagaimana implementasikan sholat ketika sesudah sholatnya. Contoh kecil begini. Sholat menanamkan kita disiplin sama tawadu, tidak berbuat sombong. Ketika ruku itu kan mau dia presiden, mau dia apapun pasti ke bawah ke kepalanya kan. Gue presiden lo, nggak, gue begini aja nggak bisa kan, gitu ya. Nah itu kan otomatis dia implementasikan lo itu mana sholat. Makanya semua itu ada dalam sholat. Ketika orang hidup itu dia udah bisa mengimplementasikan disiplin saja, tawadu saja, udah jadi ama-amanya akan mengikuti gitu. Oh, Masya Allah. Berarti hanya karena sholat aja sebetulnya hidup kita itu malah jadi benar gitu Ustaz ya. Tapi mungkin nggak kalau misalkan kita nggak sholat dijamin hidup kita itu buruk Ustaz? Karena kan kadang ada yang dia aja nggak sholat toh bisa kaya, bisa apa gitu segala macam. Nah masalah kaya miskin, oke. Ayo Rasul kaya miskin ya? Oh kaya tentu. Kaya hati. Kaya hati. Ya, bukan kayak saya ya. Amin ya. Masalah miskin atau kaya bukan dihitung dari sholatnya, ya itu berhubungan sama rizki kan. Kalau saya coba, nggak apa-apa melebar ini, nggak apa-apa ya. Satu aja kita tafsirkan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi kan kalau nikmat itu kan 100 nih, ini rizki ya. 100 itu kan satu Allah kasih di dunia, semuanya sama. Dia mau benghar, mau dia sholat, mau tidak sholat, semua Allah kasih semuanya. Banyak orang-orang maaf ya, orang-orang Chinese, orang-orang yang dia tidak pernah ibadah dia kaya, rumah di mana-mana, jabatan pokoknya malahnya. Banyak orang yang rajin ibadah tapi miskin, ada kan? Itu satu nikmat gitu. Tapi 99 sisanya Allah siapkan nanti kalau di akhirat bagi orang-orang yang hanya beribadah saja. Jadi nggak bisa ada gambar orang yang sholat dia kaya dan dia miskin, enggak. Jadi itu mah hubungannya harta, jadi nggak ada korelasinya. Yang penting ketika orang sholat tatmainul qulub, dia akan hatinya itu tumanina, tenang. Ketika dia miskin kan, ya Allah lagi nguji saya, ya saya qanaah saja. Ketika dia kaya, Allah muji saya dong, ya kaya bersyukur dong gitu. Ya gitu kan. Iya. Jadi artinya, tapi dia bisa mengimplementasikan si sholat di luar sholatnya. Jadi simpel, sholat itu satu sholat tapi implementasinya banyak itu ke semuanya aspek-aspeknya. Akidahnya ada nggak? Ada kan. Ketika Allah Akbar kan kita mengangkat takbir itu otomatis kita mengukuhkan Allah kan. Jadikan Allah sebagai sandaran hidup. Ketika tadi kita ruku, kita sujud kan tawadu kita munculkan kan. Banyak pembelajarannya. Makanya sholat yang paling utama. Sholat yang paling utama. Mungkin yang tadi kita nggak sholat tapi diberikan kenikmatan itu kita menyebutnya istidraj mungkin. Istidraj. Luar biasa Kang. Kan itu mungkin basic Ustaz istidraj. Tapi kan mungkin yang sekarang itu Gen Z itu kan ngerasa ya gimana ya? Kita kan kerja dibayar gitu. Ya kita mah
sesuai ini dulu dong, job desk kita dulu dong, kerja dulu dong. Sholat kan nanti lagi deh gitu, di akhir kan masih panjang gitu waktunya. Itu gimana kalau gitu, Ustaz? Nah, ada satu istilah kan fafiru ilallah. Kamu larilah kepada Allah. Jadi artinya banyak orang yang dia lebih lebih fokus kepada kerjanya tapi dia lupa kepada Allah. Simpel ketika dia satu hal dia diberikan ancaman atau diberikan kepahitan oleh Allah akan kerasa dia loh. Hmm. Makanya maaf ya saya agak melebar. Gak apa-apa. Hidup itu harus seperti tanda baca Al-Quran. Mhm. Oke. Kalau dalam kitab Al-Fiqh itu ya farfa bidom min wansiban fathan wajur. Kan farfa itu iroprofa itu kan doma. Doma itu di atas letaknya. Hmm. Kadang hidup kita di atas loh gitu. Saya punya harta banyak, punya rumah, tapi istri mah satu ya. Begitu misal itu jabatan kita tinggi itu di atas doma loh. Hmm. Yang kedua wansiban, nasab itu fathah itu di tengah-tengah. Disebut miskin enggak, disebut kaya juga enggak, tengah-tengah gitu. Yang terakhir adalah kasroh di bawah. Kepahitan, diberikan kemiskinan, diuji oleh Allah. Tapi apa kata kuncinya? Adalah kasroh kazikrillah abdau yasur adalah ingat kepada Allah. Mau di atas ingat Allah dong. Di bawah ingat Allah. Tengah apa ingat Allah. Ketika kita kerja pun jadikan Allah hadir dalam diri kita gitu. Nah makanya Gen Z sekarang karena itu dulu zaman kita ya. Kita ke zaman nggak ya? Ketika tua dulu. Enggak sebenarnya. Saya masih muda, Ustaz. Masa juga sama gitu. Oh, sama. Dulu sebelum ada handphone kan luar biasa orang tua Oh iya, kita. betul, betul. Betul nggak? Betul. Ya kan Gen Z sekarang kan luar biasa kegodanya kan. Itu kan si gadget luar biasa. Benar Iya, nggak betul, gadget kan itu cobaan-cobaannya. Dulu mah tanpa ada gadget lihat orang tua kita. Datang waktu sholat cepat. Kenapa? Tantangannya nggak terlalu ini. Nah sekarang kan tantangannya luar biasa anak-anak kita ya. Benar gak ya Dede ya? Anak-anak kan coba handphone, kadang kita lagi kerjaan, kita lagi main ML, lagi game online bareng-bareng kan, begitu. Itu tantangan loh. Tapi ingat jadikan Allah hadir dalam diri kita. Yang buat kita begini itu Allah. Yang buat kita susah Allah. Yang buat kita senang Allah. Ketika kita susah maka larilah kepada Allah juga. Pada Allah juga. Berarti kalau kita, Ustadz, susah untuk melaksanakan sholat, tandanya itu apa? Apakah Allah memberikan murka kepada kita, atau malah kita yang, ya kita aja yang ingin menjauhkan Allah gitu? Nah, Allah itu kan apapun ada yang simpel gini aja. Ketika kita berbuat baik, maka Allah mencatatkan dengan beberapa kebaikan. Baru niat saja udah dicatat loh gitu. Ketika kita berniat buruk, baru niat nggak ditulis keburukan kan. Tapi ketika dia bekerja, maka baru ditulis keburukan. Artinya gini, Allah itu tetap sayang kepada kita. Artinya apa? Orang yang banyak nggak sholat, orang yang banyak dosa, orang yang banyak korupsi misalnya atau banyak dosa, tetap Allah akan mencukupinya, benar nggak? Betul, betul. Allah nggak pandang dia apapun itu. Nah justru kalau buat orang yang bagus imannya ya, yang bagus imannya, yang keren imannya, makin diuji makin luar biasa. Aku nggak sholat loh, tapi aku kaya kok. Nah itu kan. Aku nggak sholat, tapi aku kan santai aja. Nggak ada apa-apa kok gitu kan. Itu ujian sebetulnya. Nggak. Jadi emang PR-nya luar biasa ya. Jadi bagaimana caranya kita hadirkan Allah dalam diri kita. Betul, Ustaz. Tapi kan banyak juga nih Ustaz kan, saya itu pernah mendengar salah satu ceramah Ustaz Adi Hidayat. Dia itu berkata, tapi ini mah bukan sholat gitu ya, ini mah baca Al-Quran. Bahwasanya ketika kita tidak baca Al-Quran tuh bisa jadi bukan karena keinginan pribadi kita yang gak mau baca gitu, tapi bisa jadi salah satu bukti bahwasanya Allah sudah menjauhkan hati kita dari Al-Quran. Nah kira-kira itu sama nggak dengan sholat? Nah intinya gini aja, saya kira kan, karena kita nggak bisa nebak hati orang ya. Nah kalau sholat kan simpel yang tadi dikatakan, makanya PR yang pertama itu adalah bereskan akarnya dulu, bereskan mindsetnya dulu. Mindset sih otaknya memang gitu. Kalau kita mindsetnya, tahu mindset nggak? Mindset itu nih bisa apa? Non mindset gitu kan? Pola pikir ya. Pola pikirnya benahi dulu itu deh. Makanya kan saya bilang tadi di awal dengan mengibaratkan satu pohon kan, akarnya benerin dulu. Ini PR-nya. Jadi kalau akarnya nggak kuat udah. Sholat itu akar itu. Jadi ketika orang nggak sholat, apakah Allah menjauhkan? Nggak usah kita cari Allah menjauhkan kita. Allah mau jauh mau tidak Allah tetap dekat dengan kita.
gitu kan. Betul, betul. Hanya artinya ketika kan ada lagu Bimo dulu kan, aku jauh kau jauh Oh gitu iya, kan. aja. Ketika aku jauh, Allah Oh, dekat kan dekat. gitu kan. Ya Allah dekat dengan kita. Karena apapun yang kalau Allah jauh dari kita, amit-amit ya, apapun yang terjadi kan ya udah. Iya, betul. Orang banyak yang dosa, Allah tetap sayang kok. Betul. Tapi ujian kan, gitu kan. Ya, gitu. Nauzubillah kalau sampaikan Allah itu jauh dari kita Ustaz ya, nggak kebayang kalau saya misalkan Allah udah nggak ingin kita sholat atau sujud itu karena saking kita jauhnya kan nggak kebayang gitu. Sayang, makanya kita nah itulah mau dibalikin mah gitu. Allah tadi kurang kumaha deui. Makanya kan Betul. kalau dalam Al-Qur'an Ar-Rahman kan Fabi ayyala rabbikum Lebih tukadziban sok nikmat mana lagi atau kamu teh ya. Kamu punya sehat, kamu punya harta, kamu punya handphone, kamu punya mobil. Naon deui atuh teh Allah teh beureunya apa lagi sok hayang dinaon gitu kan. Allah terus kita kasih ke kita. Tapi pertanyaannya apa balasan kita buat Allah? Allah nggak minta banyak kok gitu kan. Yang penting mah kita koridor aja kan. Iya betul. Makanya kenapa akarnya sholat jadi benahi. Kalau sholatnya benar maka semuanya akan benar. Makanya Insya Allah. tadi kalau akarnya benar maka akan kuat kokoh kan. Udah benar ke semuanya gitu. Tapi mau sholatnya yang sebelang betong, berarti kan akidahnya udah parah ya. Itu udah lupa ke Allah lo. Hati-hati lo gitu kan. Nanti kamu dapat uang iya tapi nggak berkah ya, gitu kan. Itu kamu nanti hati-hati lo kamu itu kan artinya karena kita jauh dari Allah. Berarti sebetulnya kan Gen Z itu Ustaz sekarang itu lagi banyak digoreng-goreng lah ya Ustaz ya. Karena dikatakan katanya itu mental tempe lah, mental strawberry lah, lembek dan segala macam. Padahal dengan kita sholat tuh ternyata bisa menguatkan itu ya. Harusnya begitu. Kan kata Sayyidina Ali emang kita nggak bisa nolak loh. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya kan. Oh iya betul. Dulu mah kata Ali kan ente dulu zaman lu nggak ada handphone, sekarang handphone ada. Lu nyesuaiin dengan handphone. Maka Gen Z itu kan nggak bisa lari, sok bayangkan. Kalau Gen sekarang, anak-anak sekarang tanpa handphone kan dia udah stres kan. Bangun tidur yang dilihat ya apa? Handphone. Betul. Mau tidur, mau makan, handphone kan. Update dulu ya, itu kan coba. Beres makan, handphone lagi, benar nggak? Bayangkan kalau sehari tanpa handphone kan meren, terus stres semuanya. Tapi nggak apa-apa, emang dunia mereka begitu. Tapi tetap jadikan, makanya saya bilang tadi, kita apapun itu silakan. Yang penting mah satu, yuk mindsetnya kita benahi, akarnya kita benahi. Ingat apapun yang terjadi, mau gen apa itu, hadirkan Allah dalam dirinya. Masya Allah. Tapi satu lagi mungkin Ustadz, karena saya pernah ditanya lah gitu ya sama murid saya, ya saya bisa menjawab sebetulnya, tapi mungkin supaya Ustadz nih yang lebih kredibel gitu menjawabnya. Pernah bisa apa-apa. Dia itu bertanya gini katanya Ustadz, kenapa sih Pak sholat itu harus 5 waktu? Padahal kan bisa aja sekali beres gitu. Di rapelnya, ini ada gajian di rapel ya. Dia itu gimana tuh Ustadz? Ini kan sejarah ya. Kalau saya harus berbicara tentang kisah Isra Mi'raj kan, menurut sabar jam gitu kan. Kan muncul 5 waktu itu kan dari kejadian Mi'raj kan, ketika Rasul diangkat ke Sidratul Muntaha kan di sana ketemu sama Allah kan hadiahnya itu kan sholat. 50 waktu kan, kemudian ketemu sama Nabi Musa, Muhammad kamu dapat apa? Sholat berapa? 50 waktu. Kamu balik lagi gak akan kuat loh. Umat gue aja jangkung-jangkung, tinggi-tinggi, badannya kekar, gak kuat. Apalagi lo, kecil-kecil umatnya. Balik lagi terus kan begitu sejarahnya. Singkat aja. Bolak-balik, maka muncul 5 waktu sholat. Jadi emang itu udah ada aturan dari sana. Dan itu ketika kejadian Isra Mi'raj. Begitu. Artinya, kenapa 5 waktu? Ya itu aturannya memang begitu. Nggak bisa dirapel, nggak bisa. Makanya kan namanya sholat. Kalau untuk bahasa Sunda kan sholat. S-nya kan subuh. Ya gitu ya? Iya. Nya sholat. Kemudian L-nya lohor. A-nya asar. Kemudian apa lagi? Sholat maghrib, isya. Maghrib isya naonnya. Pokoknya gitu 5 waktu lah ya. Gitu. Ya makanya ketika beres Isra Mi'raj itu kan kita berbicara akar ya. Dulu kan orang-orang pada nggak percaya kan sama Rasul kan. Iya betul. Umat-umat, aku udah dari Palestina loh gitu. Aku udah dari langit ketujuh ketemu Allah. Mimpi merenya. Seorang yang percaya Pak Abu Bakar Siddiq kan. Iya, maka sebab Siddiq. Nah itu akad, itu kepercayaan, itu keyakinan. Jadi artinya kalau akidah itu mah dogma yang emang nggak bisa tawar-menawar. Jadi Gen Z, sholat itu nggak bisa ditawar-menawar udah. Jadi yang tadi di awal ya, ente Islam, sholat. Kalau kamu nggak
Islam, nggak sholat ya udah, berarti kamu bukan Islam, gitu aja lah, simpel. Begitu. Jadi intinya mah kalau kita nggak sholat, ya udah kita bukan Islam gitu ya. Simpel kan, mending kudu kekuatan aja, the power of hukum aja udah lah gitu lah. Heeh. Lalu bagaimana ini Ustadz kalau begitu bukan kesan, pesan pamungkas dari Ustadz untuk para Gen Z mengenai bagaimana sih Gen Z itu yang sedang mencari jalan pulang ke Allah. Kira-kira pesannya apa sih? Oke, kalau dari saya buat gen sekarang ya, larilah kepada Allah, itu aja. Larilah kepada Allah. Papiru ilallah itu satu ayat yang pendek tapi dalam banget. Apapun itu, yuk hadirkan Allah, udah gitu aja. Aktivitas di mana aja, Allah itu tetap ada. Hadirkan Allah dalam dirinya, udah apapun yang kamu mau, insya Allah Allah akan memberikan semuanya. Tenang hidup itu. Mau stres, mau riwe, mau riet, kenapa? Allah akan memberikan keberkahan semuanya. Betul. Jadi kalau kita mengejar Allah, Allah akan bahkan lebih cepat mengejar kitanya gitu ya. Yang nggak dikejar aja ngejar kalau banget gitu kan, gitu ya. Karena kadang kita ngejar perempuan, oh perempuan nggak akan diperpanjang. Karena kan beda dengan manusia ya. Orang kan semakin dikejar semakin jauh, itu mah lagu 5 minutes ya, SKSJ gitu kan. Tapi nggak begitu. Kita nggak dikejar pun Allah tetap mengejar kita. Masya Allah. Apalagi kalau kita Mengejar Allah. kita kejar, nggak apa-apa, handphone silakan, main game silakan, tapi ingat apapun itu hadirkan Allah. Boleh nggak pakai handphone? Dakwah sekarang luar biasa ya. Betul. Ya pakai share Islam pakai handphone, kan TikTokan, hai guys, sholat yuk, kan bisa kan? Bisa. Benar nggak? Atau ada tahajud call, hai guys, udah bangun belum, yuk kita sholat yuk, keren kan? Nah, jadi apapun itu kita gunakan buat dakwah, bisa. Tapi nggak akan termasuk ria itu Ustaz. Tujuannya apa tong ria? Karena bila sobret enggak juga ya, minimal niat kan. Kalau niat kan nggak bisa kita ukur ya, Kang Pami niatan kan nggak bisa, itu mah masing-masing aja. Yang penting ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka otomatis pahala kita akan dapat juga. Niatkan untuk ibadah aja. Game online oke, tapi ketika Allahu Akbar, udah dulu ya, yuk kita sholat dulu, kan keren itu. Iya benar. Pause dulu, bisa kan? Emang game online bisa di pause nggak? Nggak bisa sih. Nggak bisa, ngawayah nawe, hancurkan game. Nah, ya. Ya artinya tetap aja apapun itu, kondisi dimanapun tetap hadirkan Allah aja. Hadirkan Allah. Terutama dihadirkannya itu adalah dengan senantiasa melaksanakan sholat gitu ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak sudah sangat memberikan insight yang luar biasa kepada kita gitu. Karena mungkin kalau saya itu selalu bilang ke murid-murid itu, tantangan kalian untuk memeluk agama Islam itu sebetulnya lebih mudah daripada orang zaman dulu. Karena kalau orang zaman dulu itu, misalkan kata Rasulullah, di lautan itu ada api yang membara loh di Al-Quran gitu kan ya. Orang-orang dulu kan, Muhammad gila kayaknya ngomong di lautan gimana caranya. Tapi kan sekarang kalau kita dibuka di web, di YouTube, di NASA segala macam, betul loh di bawah laut ada ada api, bulan terbelah gitu ya. Itu kan mukjizat Rasul gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi kalau saya itu selalu bilang, tantangan kita itu sebetulnya mudah untuk beriman itu. Tapi yang menyusahkan adalah hati kita sendiri gitu ya. Mau menerima itunya itu Musuh yang sulit. terbesar itu kan nafsu kita sendiri kan. Nafsu kita sendiri. Bukan Kang tapi ada dalam diri kita gitu kan. Aduh, udah kagok, nah itu kan. Mengati payun, gitu kan. Nah, jadi kita aja yang harus kita lawan gitu aja. Kitanya lah yang susah lah gitu ya. Jadi kan kalau dulu mah ya nggak ada bukti gitu ya, bulan terbelah gitu di lautan segala, atau misalkan gunung bergerak kan nggak ada bukti. Kalau sekarang udah banyak gitu Ustaz ya, dengan kemajuan teknologi. Ditambahkan kan sekarang mah orang kan Islam kita kan keturunan ya. Oh iya betul. Zaman dulu mah Bilal aja mau masuk Islam luar biasa. Oh iya betul, Masya Allah. Ditombak, dikumah, dicambuk kan, masukin batu yang besar. Iya benar. Baheula mah gitu. Kita mah karena orang tua kita Islam. Nah itu, tapi PR-nya begitu aja. Karena kan yang tadi ya, makanya mudah-mudahan pesan yang di awal tadi, yuk kita benahi aja akarnya lah. Benahi mindsetnya akarnya. gitu aja. Masya Allah. Jadi intinya mah kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya benahi dulu akarnya. Yaitu salah satunya adalah sholat gitu ya. Makanya sholat di rukun iman itu nomor 2 setelah syahadat gitu ya. Nah, Masya Allah Ustaz, terima kasih untuk insight-nya. Mudah-mudahan
Nggak Ustaz. Ustaz mah ini udah insight-nya menurut saya meskipun kita nggak bisa panjang lebar gitu ya, tapi menurut saya insight-nya itu langsung on point gitu, langsung pada topiknya gitu on point karena Gen Z kan nggak mau yang bertele-tele Ustaz ya, pengen itu yang langsung inti-intinya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini mampu memberikan insight yang luar biasa kepada para penonton, yang mudah-mudahan amal baiknya bukan hanya diterima oleh penonton, tapi untuk kita semua yang mendengarkan dan terlebih khususnya ya kepada Ustadz karena sudah Amin. memberikan insight kepada kita ketika kita nanti menjalankan ibadah sholat, mudah-mudahan yang menjadi amal jariah untuk Ustadz ya, karena Amin. Amin. penonton itu teringatkan gitu, terketuk hatinya melalui Ustadz gitu tentunya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi sih Ustadz ya Siap. di lain waktu. Nah, maka dari itu teman-teman semua, kalau kalian penasaran ada apa sih nanti selanjutnya, pantengin saja terus media sosial kita baik itu Instagram, TikTok ataupun YouTube dengan nama SMA PGI 2 Official yang tentunya nanti akan di-share tentang keseharian-keseharian kita ataupun keseruan kita baik itu di sekolah ataupun di media sosial. Itu nantilah tim-tim kreatif di sini bagus-bagus gitu. Nah, makanya nanti pantengin aja terus media sosial kita yang insya Allah nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh nanti langsung aja chat atau DM media sosialnya. Dan juga jangan lupa yuk gabung di SMA PGI 2 Bandung. Lagi dibuka loh pendaftarannya. Nah, baiknya Ustaz, sekali lagi saya haturkan terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan untuk para pendengar yang sudah mendengarkan ini bermanfaat dan juga bisa menjadi masukan kepada kita bahwasanya ternyata salat itu sangat penting dan merupakan akar dari ibadah kita. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.